para pemimpin Indonesia semenjak dahulu sampai ke hari ini dan saya kira selama-lamanya akan berucap dalam bahasa Indonesia di Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Oke deh, buat teman-teman gimana nih kabarnya? Buat teman-teman yang tonton video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat dan jangan lupa selalu untuk berusaha bahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mereaksi sebuah video yang menarik dari Malaysia, di mana ada sebuah video dengan judul Bahasa Indonesia jadi bahasa ke-7 PBB, Bahasa Melayu Malaysia ditinggal. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Kalau walaupun terdapat fakta menyatakan bahawa penutur bahasa Melayu dianggapkan berjumlah 300 juta dan bahasa Melayu adalah antara bahasa paling ramai penutur di dunia, walaupun belum lagi ada sambutan hari yang khusus untuk bahasa Melayu pada peringkat dunia UNESCO sebagaimana bahasa lain seperti bahasa Arab, Perancis dan juga Mandarin. Jadi apa pandangan daripada Prof, Doktor dan juga Saudara Hanafi tentang perkara ini? Perlu sambutan? Prof? Ya, tentang sambutan terhadap bahasa Melayu di peringkat dunia, ya khususnya di UNESCO itu. Dalam hal ini, ya Indonesia berhasrat untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa bangsa-bangsa bersatu, bahasa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang ke-7. Setakat ini 6 bahasa telah diangkat menjadi bahasa-bahasa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu seperti yang disebutkan oleh Hani tadi. Dan Indonesia berhasrat pada tahun 2045, tak lama lagi, dalam 40 tahun lagi, Indonesia mahu merealisasikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa ke-7 untuk pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Dari satu segi, ia bagus sekali lah. Tetapi mereka menegaskan, ya saya memetik kata-kata yang digunakan oleh wakil mereka semasa kami berseminar dan bermesyuarat pada tahun 2019, iaitu April di Kuala Lumpur, sewaktu adanya MABIM itu, iaitu mesyuarat tahunan ataupun dui tahunan Majlis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia. Mereka berkata mereka mahu jalan sendiri-sendiri. Maknanya untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa yang ke-7 di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, mereka tidak mahu bekerjasama dengan Malaysia. Mereka mahu jalan sendiri-sendiri. Itu kata-kata daripada wakil mereka. Jadi bagi saya, mereka boleh saja melakukannya sendiri. Sebab seperti yang dikatakan oleh saudara Hanafi tadi, daripada 300 juta penutur bahasa Melayu di dunia ini, 270 datang daripada Indonesia. Jadi mereka ada kekuatan di situ. Yang kedua, mereka ada legasi budaya semasa. Kita tidak ada. Dan kalaulah betul bahasa Melayu itu nak diangkat menjadi bahasa penting di dunia, pasti mereka yang nak mengangkat itu akan ke Malaysia untuk memastikan kedudukan bahasa Melayu di Malaysia. Jadi mereka pasti akan mendapati ia melekut di tepi gantang di Malaysia. Ia tidak ada legasi semasa. Di Indonesia memang ia ada legasi semasa yang cukup kuat. Dan kita dapat lihat para pemimpin Indonesia semenjak dahulu sampai ke hari ini dan saya kira selama-lamanya akan berucap dalam bahasa Indonesia di Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ya,
saya kira 2-3 minggu ataupun beberapa hari yang lepas ada perhimpunan ini. Ya, Perdana Menteri kita berucap dalam bahasa Inggeris, sedangkan Presiden Indonesia berucap dalam bahasa Indonesia. Jadi saya kira malang sekali lah kalau kita ditinggalkan dalam hal ini. Sebab kita bekerjasama dengan Indonesia untuk membina bahasa Melayu di peringkat rantauan ini. Sehingga kan kita sanggup mengorbankan bertanda. Kalau dahulu kita yang tua-tua ni untuk mengeja semak dengan semak tu ejaannya lain. Kalau semak belukar tu tu ada tanda di atas itu. Semak nya tak ada apa-apa. Jadi itulah ejaan kita guna pakai. Ejaan Zabah sebelum kita lancarkan yang baru bersama-sama dengan Indonesia ini pada tahun 72. Kita korbankan yang itu. Dan sekarang mereka nak tinggalkan kita. Saya cukup rasa tak patut lah dalam hal ini. Jadi itu respon saya lah. Oke teman-teman ya, nampaknya cita-cita Indonesia untuk bisa mengantar bangsa akan menjadikan bahasa Indonesia ke tingkat internasional memang sudah tercetus sejak lama ya, sejak tahun 45 sepertinya. Dan dengan seiring perkembangan bahasa Indonesia, memang sekarang hasilnya sudah nyata, terbukti bahasa Indonesia sudah terpilih di UNESCO. Dan lambat laun juga insya Allah nanti bisa menjadi bahasa ketujuh ya di PBB. Dan di dalam video tadi nampaknya ada kekecewaan dari pihak Malaysia karena Indonesia memutuskan untuk tidak bekerja sama di dalam mengangkat bahasa Indonesia ke ranah internasional. Ya wajarlah ketika bahasa Indonesia kekeh dengan pendiriannya, karena kita tahu bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sebagai jati diri Indonesia, dan kita tidak menafikan kalau bahasa Indonesia itu berakar dari bahasa Melayu. Tapi ketika kita berbicara bahasa Indonesia, kita bisa membedakan bagaimana sekarang bedanya bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu yang ada di Indonesia, lebih-lebih yang ada di Malaysia. Tentunya masyarakat Malaysia juga harus bisa membedakan, tidak begitu gampang untuk bisa menyamakan bahwasanya bahasa Indonesia itu masih sama dengan bahasa Melayu sebagai bahasa akar. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video yang menarik dengan judul bahasa Indonesia menjadi bahasa ketujuh PBB dan bahasa Melayu ditinggal. Oke teman-teman ya, demikian menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.